Markas Besar Polri, Barisskrim, bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, tepat sekali sekarang dibuktikan oleh Barisskrim apakah ijazah ini palsu apa tidak. Nah, saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini. Oke. Tidak cukup dengan itu saja. Tanya teman seangkatannya. Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85. Pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo. Kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau di, nah kemudian ini sangat erat kaitannya dengan perkara yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau seandainya ijazah ini terbukti palsu, UGM mengatakan kami tidak mengeluarkan itu, ini bukan mahasiswa kami dan sebagainya, maka laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya jadi gugur. Tidak bisa dikatakan mencemarkan nama baik, memang palsu. Tapi kalau ini asli, maka laporan Pak Jokowi ini apa yang diputuskan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Barisskrim, keluar SP3 yang menyatakan ini palsu, ini sebagai alat bukti untuk perkara pencemaran nama baik. Ya gampang sekali kan? Ya. Nah, tapi kan ada yang katakan perlu dilaborat dan apa enggak? Ya perlu, silakan dilaborat. Kan tidak perlu, tapi tidak perlu kita terlalu sibuk dengan dilaborat. Yang mengeluarkan kok. Yang mengeluarkan ini lah di laborat itu paling membandingkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85. Oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya bekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susno, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Pak Susno, saya 7 tahun yang lalu pernah bersilaturahmi pada waktu saya lagi ke Solo, ke rumah Pak Susno. Kalau nggak salah di Jalan Adi Sucipto. Ya, Adi Sucipto. Dan Pak Susno cerita, karena sudah presiden pada waktu itu Pak Joko Widodo, bahwa Pak Joko Widodo itu katanya dan Ibu Noto itu tetangga saya. Ya. Dan Pak Jokowi itu saya kenal betul, dia masih SMA katanya itu. Bahkan satu kelas dengan adik iparnya Bapak gitu. Dan sekarang adik ipar Bapak itu juga sekolah di Kehutanan, kalau nggak salah, tolong diluruskan ini Pak Susno yang jadi sejak SMP kalau nggak salah ya, saya masuk ke Solo, nikah dengan orang Solo yang istri saya sekarang. Itu saat adik ipar saya masih kelas 1 SMA. Ya. Dan kebetulan satu kelas dengan Pak Jokowi. Mereka bersahabat akrab. Jadi saya kenal beliau sebelum beliau jadi presiden. Ya. Tapi setelah jadi presiden saya nggak pernah dekatkan. Orang hebat, apalah awak ini. Oke, ya. Ya. Jadi mengenal sejak SMA. Iya, betul dia SMA. Jadi, betul Pak dia. Jokowi
itu pernah ke rumah Pak Susno. Mertua sama sama Pak satu Susno tinggal di rumah mertua pada waktu itu atau gimana Pak? ya, mereka kan bersahabat akrab ya dengan adik ipar ya, biasalah anak remaja kelas 1 zaman dulu lah. Ya. Kayak kita remaja-remaja lah bersahabat lah gitu. Nggak nyangka saya kalau dia jadi presiden gitu ya. Setelah jadi presiden ya